Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masjid Al-Jabar, Bandung. Ini adalah situasi dalam Masjid Al-Jabar Bandung, dan ini kita lihat backgroundnya, atapnya seperti apa saja, desainnya sangat indah, megah dan menarik ya. Sangat beruntung apabila kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa melihat, bisa mencontoh dan bisa mengilustrasikan agar ke depan kita bisa membuat masjid seperti ini. Lihat karpetnya yang hijau oren, dan kita bisa bejeng moto di sana. Bagaimana ini menjadi sebuah kenangan tersendiri bagi kita agar kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya beribadah di masjid yang sangat megah yang ada di Bandung ini. Itu ya gambarannya, dan ini adalah Nyonya ikut juga pada kesempatan ini berfoto bersama, dan ini kita bisa melihat bagaimana gambar dilihat dari luar. Kalau tadi kita berbicara tentang interior, maka ini kita berbicara eksterior, dan kami posisi sedang hadir pada malam hari sehingga cahaya lampu di sekeliling masjid ini terlihat begitu semerbak, semarak dan bercahaya. Kita bisa saksikan bersama, dan itu lihat kubah-kubahnya yang begitu artistik dan menawan untuk bisa menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah bagi kita. Namun yang jelas bahwa masjid ini adalah sebagai tempat yang bisa menyenteramkan jiwa kita ya. Kita berada di lingkungan dan di dalamnya untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Nah, lihat ini dilihat dari jauh, ada menaranya dan ada kubahnya. Kita bisa melihat ya berjalan kali ini di pagi hari ya, kita bisa lihat bagaimana kubah, menara dan gedung-gedung yang ada di sana itu terlihat tersorot oleh matahari pagi ya. Nah, ini situasinya kalau malam hari. Malam hari di lingkungan di luarnya posisi temaram gelap, kemudian di lingkungan Masjid Al-Jabar ini semarak dengan berbagai lampu-lampu hias yang menyinari dari dalam. Ini sungguh menjadi sebuah pemandangan yang sangat menarik manakala kita bisa lewat hadir di lingkungan itu. Nah, ini dalam posisi kami berjalan mengelilingi lingkungan masjid di luar ya, di seputar parkiran yang ada di luar di Masjid Al-Jabar Bandung yang megah ini. Semoga kita bisa yang hadir, yang melihat dan menyaksikan video ini dapat disegerakan untuk bisa ke Masjid Al-Jabar, dan terlebih nanti dilanjutkan juga ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang memiliki keutamaan lebih dari segala masjid yang ada di dunia. Teman-teman semuanya, ini sebuah gambar ilustrasi dari jauh dan dari dekat ya. Ini di malam hari. Kalau di malam hari kita bisa saksikan bagaimana lampu-lampu bersinar menyinari lorong-lorong yang ada kubahnya, dan juga ada di sekeliling depannya, terasnya, halamannya, semuanya memiliki nilai artistik yang sangat menarik dan menawan untuk kita datangi dan kita kunjungi. Kita bisa siap kita lihat, kita nanti akan ke Bandung juga pada malam hari ini, pada subuh hari, dan ini situasi di dalam. Nah, lihat ya,
Ini pagi hari begitu indah, begitu menarik. Lihat karpetnya sangat indah. Masjid Al-Jabar ini ya. Bisa kita lihat bersama. Nah, coba yang belum pernah ke sana segera bismillah niatkan untuk segera hadir di sana. Ini sangat menarik, menakjubkan sekali bagi kita ya, sehingga kita nanti bisa membuat masjid seperti ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk membuat di lingkungan kita masing-masing. Ini sangat menarik, sangat indah, dan kita akan sangat nyaman berada di dalamnya, terlebih ketika kita beribadah akan sangat lebih khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga dengan sehat kita bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Dengan sehat kita juga bisa menjalankan berbagai program yang telah kita canangkan. Dengan sehat kita bisa mencapai semua keinginan-keinginan yang terus kita ikhtiarkan ya. Ini saya menuju ke shop awal, shop depan, karena ini posisinya menjelang subuh dan belum dilaksanakannya azan subuh ya. Kita lihat juga bisa saksikan bagaimana langit-langit atau plafon atap di Masjid Al-Jabar ini sangat indah, sangat menarik ya. Sangat menarik, sangat detail kecanggihan ilustrasi arsitekturnya ya. Semoga semua kita bisa beribadah dengan khusyuk dimanapun kita berada, terlebih ketika kita berkunjung ke Masjid Al-Jabar yang ada di depan ini, menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita ya. Ini para jamaah sedikit demi sedikit terus berdatangan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Dan di sini diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dr. Ridwan Kamil ya. Ada juga masjid yang lain yang dibuat di Sumedang ya, yang tidak kalah indah dan menariknya. Namun apapun itu yang jelas, marilah kita terus berbuat dan berkarya sebatas kemampuan yang kita miliki. Dengan itu nanti akan menjadi sebuah kenangan dan hasanah bahwa peradaban itu diciptakan oleh kita yang hidup dan memiliki kemampuan serta kemauan, sehingga peradaban itu menjadi sebuah sejarah dan cerita masa yang akan datang bagi generasi-generasi kita di masa depan. Karena itu mumpung masih hidup, mari kita terus berbuat dan berbuat, berkarya dan berkarya, bahwa apapun yang kita buat dan kita karyakan pasti menuai kebaikan dan menuai manfaat, setidaknya untuk diri kita, dan sudah teramat pasti untuk generasi yang akan datang, melihat dan mempelajari situasi dan kondisi perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu dengan pengetahuan dan dakwah. Itu sebuah gambaran ilustrasi betapa pentingnya kita memiliki sebuah idealisme, sehingga akan sangat baik dan manfaat manakala idealisme itu bisa kita wujudkan dalam sebuah karya nyata. Itu penting untuk kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk generasi kita, dan untuk kaum muslimin di masa yang akan datang, sehingga kita akan menjadi sebuah kenangan, kita akan menjadi cerita di masa depan.
bagi generasi-generasi kita, manakala kita mampu dan mau menorehkan semua kiprah keilmuan kita dalam kasat mata yang nyata dalam sebuah karya yang fenomenal seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dalam mengkawal dan memprogramkan pembuatan dan pembangunan Masjid Al-Jabar ini. Itu bagian yang tidak bisa terelakkan dari perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, dan tentunya semua akan menjadi lahan dan ladang amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bandung kami melaporkan yang semua ini tidak memiliki keterkaitan langsung, tetapi kami sebagai jamaah dari Sekolah Darussalam Panongan yang menginjakkan kakinya di masjid yang mulia, baik dan megah ini, semoga generasi para siswa Sekolah Darussalam Panongan Kabupaten Tangerang bisa memberikan gambaran tentang makna sebuah karya yang fenomenal untuk masa yang akan datang bagi diri dan generasi yang lainnya. Ini penting bahwa pendidikan adalah sebuah proses interkomunikasi yang panjang, yang tentu selain transformasi nilai-nilai di dalamnya juga terdapat banyak hal yang bisa dikorelasikan dan diintegrasikan. Semua akan menjadi sebuah notifikasi yang otomatis bagi perjalanan hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, yang tentu nanti akan menjadi sebuah barometer catatan amal-amal kita di masa yang akan datang di alam yang berbeda. Itu teruslah kita berbuat, bahwa berbuat baik itu banyak cara dan banyak jalan. Ketika kita mampu membuatnya maka kita buat, tapi ketika kita hanya mampu mengunjungi dan mengisinya maka kita kunjungi dan isi. Tidak ada alasan apapun bagi diri kita untuk mengeluh, untuk tidak bersyukur, dan untuk terus mengomentari hal-hal yang tidak pantas. Karena itu terus berbuat baik dalam banyak hal, dalam berkarya, dalam mengisi, dalam mengkomunikasikan, dalam menginformasikan, ataupun dalam menginisiasi dan lain-lainnya, bahwa karya ini layak dan patut untuk dijadikan sebuah contoh yang aplikatif Islamikal ya, untuk kita dan generasi kita di masa yang akan datang. Ini kita bisa melihat bagaimana situasi malam hari ketika di Masjid Al-Jabar yang terlihat suasana redupnya gedung yang megah itu tersorot oleh sinar lampu. Kalau yang di depan itu semua lampu-lampu pijar menyala memantul ke gedung-gedung tempat wudhu dan selasar-selasar yang dibuat sangat apik dan indah. Ini kita bisa lihat dan kita bisa saksikan bagaimana situasinya begitu indah, begitu menarik, dan begitu berwarna
ya, ini karya manusia. Terlebih lagi bahwa ketika itu melihat dan menyaksikan bagaimana semua karya Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur, beristighfar, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan melakukan banyak hal tentang betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai fasilitas yang tak terhingga kepada kita dengan keilmuan kita, dengan kapasitas kita, dengan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi di masa akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang harus menjadi catatan dalam kehidupan kita adalah kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif, entah itu fitnah, entah itu iri, dengki, hasud, dan yang lain-lainnya. Dari mana itu bisa terjadi? Ketika kita melihat ataupun orang lain melihat tentang kondisi kita yang berbeda dengan kondisi dirinya. Padahal setiap manusia itu memiliki takaran keuangan dan finansial yang berbeda. Ada yang mampu bertahan kehidupan sapinya sampai 20 tinggi, ya, dengan tinggi 1 meter, ataukah kita bisa meningkatkan pelayanan-pelayanan yang lain sesuai dengan kapasitas dan tupoksi yang kita miliki. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan karunia kepada kita secara keseluruhan umat manusia, dan pada saudara-saudara, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dalam kondisi kurang sehat, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala, karena sesungguhnya bahwa setiap ketidaksembuhan, ketidaksehatan itu bagian daripada proses untuk peleburan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi sebuah catatan untuk diri kita bahwa kita nyaman dan enak berjualan di depan Allah dan sahabat-sahabat kita dari India. Tentu para suami sudah bisa mengerti dan memahami bahwa suami istri itu telah diberikan kelebihan dalam ilmu, kelebihan dalam komunikasi dan organisasi kemasyarakatan. Tentu semua tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi satu persatu harus dilakukan, dijalankan, dan diawali. Demikian, semoga apa yang menjadi sebuah ilustrasi ini bisa menjadi sebuah catatan amal juga bagi kami, bahwa setiap segala sesuatu yang baik itu Allah akan dorong dan kawal agar kita menjadi manusia-manusia yang baik juga. Ini gambaran. Nah, ini adalah posisi kami keluar dari Masjid Al Jabar, ya, yaitu dari posisi depan belok ke kiri, masukin ke posisi belok kamar, ya, posisi belok kamar, kalau salah itu Jakarta, ya. Demikian teman-teman, bahwa sesungguhnya kita terus berbuat dan berikhtiar apapun yang kita inginkan, Allah pasti mendengar dan pasti menjawab, sehingga apa yang kita inginkan akan hadir pada kita. Yang kita
ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita adem-ademkan. Waalaikumsalam, 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 itu akan hadir di lingkungan kita. Karena itu terus berpikiran positif, berbuat yang positif, berikhtiar positif, niatan positif, dan hati nurani positif. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk kita dan masyarakat serta lingkungan kita. Yakini dan pastikan, dan apapun yang kita harapkan itu teman-teman sekalian. Jumat sore mustajab. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi, diawali dengan takbir tahmid tentang semua hasil yang positif, lebih baik akan menular kepada generasi kita. Sesungguhnya apapun yang kita pikirkan, yang kita inginkan Allah, ketika kita berdoa pada Allah, semoga bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La